Mereka mengusirku saat hujan deras, demi wanita lain yang dianggap lebih berkelas. Suamiku buta, mertuaku kejam. Mereka membuang berlian demi kerikil. Kini, saat aku kembali dengan cahaya kesuksesan, jangan harap pintu maaf itu akan terbuka untuk penyesalan mereka. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lantai keramik berwarna putih itu sebenarnya sudah mengkilap. Aku sudah mengepelnya 3 kali pagi ini. Namun, bagiku, sebersih apapun lantai ini, rasanya tidak akan pernah cukup di mata penghuni rumah lainnya. Aroma cairan pembersih lantai rasa lemon menguar kuat di udara, bercampur dengan bau keringatku sendiri yang sudah bercucuran sejak subuh. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi, tapi rasanya aku sudah bekerja seharian penuh tanpa henti. Aku beringsut mundur sambil memeras kain pel dengan tangan kosong. Tanganku yang dulu halus saat masih kuliah, kini kasar, kapalan, dan kulit di sekitar kuku sering mengelupas karena terlalu sering terkena deterjen keras. Tidak ada sarung tangan karet di rumah ini. Mertuaku, Ibu Sari, bilang itu barang manja dan pemborosan. Aduh, kalau kerja itu pakai mata, Kinar. Sebuah tendangan mendarat di ember pelku. Air bercampur busa sabun tumpah ruah, membasahi lantai yang baru saja kukeringkan. Aku terlonjak kaget, menatap nanar genangan air yang kini melebar kemana-mana, membasahi ujung dasterku yang sudah lusuh. Ibu Sari berdiri menjulang di hadapanku dengan wajah merah padam. Dia baru saja keluar dari kamar, sudah rapi dengan baju senamnya, meski aku tahu dia tidak pernah benar-benar senam. Dia hanya pergi berkumpul dengan ibu-ibu sosialita kompleks untuk pamer perhiasan dan membicarakan keburukan menantu masing-masing. Maaf, Bu. Kinar nggak lihat ibu mau lewat, ucapku lirih sambil buru-buru mengambil kain lap kering untuk membereskan kekacauan itu. Nggak lihat. Alasan saja kamu, bentak Ibu Sari. Kamu itu sengaja ya mau bikin ibu terpeleset? Biar ibu jatuh, terus mati, terus kamu bisa kuasai harta anak ibu? Dasar menantu ular. Tuduhan itu begitu menyakitkan, menusuk tepat di ulu hati. Harta? Harta apa yang mau aku kuasai? Rumah ini masih menyicil, mobil juga kredit, dan semua gaji suamiku, Bram, dipegang penuh oleh Ibu Sari. Aku hanya diberi jatah Rp50.000 sehari untuk masak 3 kali sehari bagi 3 orang dewasa. Itu pun harus ada daging atau ayam. Demi Allah, nggak ada niat begitu, Bu. Kinar cuma mau ngepel biar bersih sebelum Mas Bram pulang nanti sore. Belaku, masih sambil menunduk mengelap lantai. Halah, sok rajin. Lihat tuh penampilanmu. Ibu Sari menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang lentik berhias kuteks merah menyala. Rambut diikat asal-asalan, muka berminyak, daster bolong-bolong. Pantas saja Bram gak betah di rumah. Istrinya kayak gembel begini. Coba kamu lihat menantunya Bu RT, wangi, rapi, kerja kantoran. Lah kamu, sarjana tapi cuma jadi babu di rumah. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku ingin sekali berteriak bahwa aku begini karena aku tidak punya pilihan. Siapa yang melarangku bekerja saat awal menikah? Bram. Siapa yang memecat asisten rumah tangga dengan alasan penghematan dan menyuruhku mengerjakan semuanya sendirian? Ibu Sari. Dan sekarang, mereka menghinaku karena aku menuruti perintah mereka? Sudah, jangan nangis. Air mata buaya. Ibu Sari melangkahi kain pel yang berserakan dengan jijik. Ibu mau pergi arisan. Nanti siang ibu nggak makan di rumah. Tapi ingat, nanti malah masakin sate kambing buat Bram. Dia bilang lagi pengen daging. Awas kalau rasanya hambar kayak masakanmu kemarin. Setelah Ibu Sari pergi dengan membanting pintu depan, barulah aku berani menangis. Aku duduk bersimpuh di lantai yang basah, membiarkan air mataku menetes bercampur dengan air sabun. Rumah ini besar, tapi rasanya begitu sempit dan mencekik. Hari berlalu dengan lambat. Aku menghabiskan waktu dengan mencuci baju, menyetrika tumpukan pakaian kerja Bram yang harus licin sempurna, dan membersihkan kamar mandi. Sore harinya, aku pergi ke pasar tradisional dengan berjalan kaki sejauh 1 kilometer demi menghemat uang ojek.
Uang 50.000 itu harus cukup untuk beli daging kambing. Aku harus menawar mati-matian pada tukang daging, memohon agar diberi potongan yang agak banyak meski uangku pas-pasan. Neng Kinar, tumben beli kambing. Mau pesta? Tanya Mang Ujang, tukang daging langganan. Enggak, Mang. Mas Bram lagi pengen sate, jawabku sambil tersenyum tipis. Beruntung banget ya Den Bram punya istri kayak Neng Kinar. Udah cantik, rajin, pinter masak lagi. Sayang. Mang Ujang tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu kelanjutannya. Sayang suaminya tidak bersyukur. Sesampainya di rumah, aku langsung berjibaku di dapur. Memotong daging, menusuknya satu persatu, membuat bumbu kacang, dan membakarnya di halaman belakang. Asap sate mengepul, membuat mataku perih dan rambutku semakin bau asap. Tapi aku membayangkan wajah Bram yang senang saat makan nanti, dan itu menjadi penyemangatku. Pukul 7 malam, suara mobil Bram terdengar memasuki garasi. Jantungku berdebar. Aku buru-buru mencuci muka, merapikan rambut, dan menyambutnya di depan pintu. Assalamualaikum, Mas. Sudah pulang? Sapaku sambil mengulurkan tangan untuk menyalami dan mengambil tas kerjanya. Bram keluar dari mobil dengan wajah masam. Dia tidak menyambut tanganku. Dia melewiku begitu saja seolah aku ini patung selamat datang yang tidak bernyawa. Waalaikumsalam. Minggir, aku capek, gumamnya dingin. Aku terpaku sejenak, menarik kembali tanganku yang hampa. Aku sudah masakin sate kambing kesukaan Mas Bram. Baunya harum loh, Mas. Bram berhenti melangkah, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan menyelidik. Dia mengendus udara, lalu mengerutkan hidung. Bau sate sih ya, tapi bau badan kamu lebih menyengat. Kinar, ucapnya tajam. Kamu itu habis ngapain sih? Bau asap, bau bawang, bau keringat. Mandi sana, jijik aku lihatnya. Lagi-lagi, hinaan fisik. Padahal aku belum sempat mandi karena sibuk mengipasi sate agar matang sempurna tepat saat dia datang. Iya, Mas. Aku mandi dulu sebentar ya. Mas makan dulu aja sama ibu, sudah aku siapkan di meja. Aku berlari ke kamar mandi belakang, mandi secepat kilat. Aku menggosok tubuhku dengan sabun berkali-kali, berharap bau asap dan bau kegagalan sebagai istri ini bisa luntur. Aku memakai daster bersih, satu-satunya daster yang warnanya masih agak cerah, dan menyisir rambutku rapi. Aku bahkan memakai sedikit bedak bayi di wajah agar terlihat lebih segar. Saat aku keluar menuju ruang makan, pemandangan di sana membuat langkahku terhenti. Bram dan Ibu Sari sedang makan dengan lahap. Mereka tertawa-tawa membicarakan sesuatu. Sate kambing yang kubuat dengan susah payah tersaji di piring mereka, tinggal setengah. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Tidak ada piring untukku. Di meja makan yang cukup untuk 6 orang itu, hanya ada 2 piring dan 2 gelas. Piringku tidak disiapkan. Kursi yang biasanya aku duduki malah ditaruh tas kerja Bram. Sudah selesai mandinya? Tanya Ibu Sari tanpa menoleh, mulutnya penuh mengunyah daging. Sudah, Bu, jawabku pelan, masih berdiri di ambang pintu dapur. Masakannya lumayanlah, walau bumbunya kurang nendang dikit, komentar Bram sambil menjilat sisa bumbu di sendoknya. Dia tidak menawariku makan. Dia tidak bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Kinar, nasinya tinggal dikit tuh di rice cooker. Kalau nggak cukup, kamu makan sisa kemarin aja ya yang di kulkas. Masih bagus kok, tinggal dihangatin, kata Ibu Sari santai. Soalnya tadi Ibu lupa bilang kalau dagingnya cuma cukup buat 2 porsi orang dewasa yang lagi lapar banget. Kamu kan badannya kecil, makannya dikit aja, biar irit. Aku menatap sate yang masih tersisa beberapa tusuk di piring saji. Ingin rasanya aku mengambil satu saja. Perutku perih karena belum diisi nasi sejak pagi. Tadi siang aku hanya minum air putih karena terlalu sibuk bekerja. Oh iya, Bu. Nggak apa-apa. Kinar makan nanti saja, jawabku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku mundur perlahan, kembali masuk ke dapur. Di sana, di dekat tempat cuci piring, aku membuka kulkas. Ada semangkuk nasi dingin sisa kemarin sore yang sudah agak keras pinggirannya. Aku mengambilnya, tidak perlu dihangatkan karena gas LPG sedang mahal dan aku takut dimarahi kalau boros gas.
Aku duduk di lantai dapur, di pojok dekat tempat sampah kering, memakan nasi dingin itu dengan lauk kerupuk kaleng yang sudah agak melempem dan sedikit kecap manis. Dari ruang makan, aku mendengar suara tawa Bram yang begitu lepas. Tawa yang dulu dia berikan padaku saat kami masih pacaran, tawa yang kini menjadi milik ibunya dan dunianya sendiri. Dagingnya empuk ya, Bu. Kapan-kapan kita makan di restoran Arab yang baru buka itu yuk? Katanya enak banget. Terdengar suara Bram. Ayo, ajak si Elsa juga ya, dia kan suka banget kambing. Sahut Ibu Sari. Elsa? Siapa Elsa? Kunyahanku terhenti. Nama itu terdengar asing tapi diucapkan dengan nada yang sangat akrab oleh Ibu Sari. Mungkin sepupu jauh? Atau teman arisan ibu? Aku mencoba berpikir positif. Malam itu, setelah membereskan piring kotor bekas makan mereka, karena tentu saja mereka langsung meninggalkan meja begitu saja, aku masuk ke kamar. Bram sudah berbaring di kasur, sibuk dengan ponselnya. Senyum-senyum sendiri. Aku naik ke kasur perlahan, mencoba merebahkan diri di sampingnya. Aku merindukan sentuhannya. Sudah berbulan-bulan Bram tidak menyentuhku, bahkan sekadar memeluk saat tidur. Mas. Panggilku lembut, menyentuh lengannya. Bram tersentak kaget, seolah disentuh api. Dia langsung menarik lengannya dan menjauh, memunggungiku. Jangan nempel-nempel, Kinar. Panas, ketusnya. Tapi AC-nya dingin, Mas. Mas, kita sudah lama nggak ngobrol. Mas ada masalah di kantor? Tanyaku, mencoba mencari celah komunikasi. Nggak ada. Masalahku cuma satu, pulang ke rumah lihat istri kucel kayak kamu. Sudah, tidur sana. Jangan ganggu aku lagi chat sama klien penting. Jawabnya tanpa menoleh. Air mataku menetes lagi, merembes ke bantal. Klien penting jam 10 malam? Klien yang membuatnya tersenyum-senyum seperti remaja jatuh cinta? Aku memeluk guling erat-erat, satu-satunya benda yang setia memelukku balik di kamar dingin ini. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa salahku? Apa dosaku? Aku sudah menyerahkan seluruh hidupku, masa mudaku, ijazah sarjanaku, hanya untuk mengabdi pada pria ini. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Apakah menjadi istri yang taat berarti harus siap diinjak-injak harga dirinya? Malam itu, di antara dengkuran halus Bram yang mulai terlelap, aku merasa sangat kesepian. Dan perasaan itu, perasaan sepi di tengah pernikahan, adalah perasaan paling menakutkan yang pernah ada. Namun aku tidak tahu, bahwa kesepian ini baru permulaan dari badai yang sesungguhnya. Badai yang membawa nama Elsa. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar mandi, menyoroti tumpukan pakaian kotor yang menggunung di keranjang. Ini adalah rutinitasku setiap pagi, perang, melawan cucian. Mesin cuci tua di sudut ruangan bergemuruh kasar saat aku memutar tombolnya, tapi aku lebih suka mencuci kemeja kerja Bram dengan tangan. Aku ingin memastikan kerah dan ujung lengannya bersih sempurna, tanpa noda sedikit pun. Aku ingin dia tampil gagah dan rapi di kantor, agar orang-orang tahu bahwa dia diurus dengan baik oleh istrinya. Aku merendam celana bahan warna hitam milik Bram di ember. Saat aku merogoh saku celananya untuk memastikan tidak ada tisu atau uang koin yang tertinggal, kebiasaan Bram yang sering teledor, ujung jariku menyentuh sesuatu. Secarik kertas. Hati-hati aku menariknya keluar. Untunglah kertas itu belum basah kuyup, hanya sedikit lembab di pinggirannya. Itu adalah struk belanja. Struk-struk kecil dari sebuah butik mewah di mall pusat kota. Mataku menyipit membaca deretan angka yang tertera di sana. Tanggalnya kemarin siang, jam makan siang. Item yang dibeli, Ladies Handbag, Luxury Series. Harganya? Mataku terbelalak. Napasku tercekat di tenggorokan. 10 juta rupiah. 10 juta? Tanganku gemetar hebat memegang kertas kecil itu. 10 juta rupiah untuk sebuah tas wanita? Untuk siapa? Jelas bukan untukku. Tas paling mahal yang pernah kubeli seumur hidupku harganya cuma 150.000 di pasar malam. Itu pun sudah kutawar sampai mulutku berbusa. Dan Bram membelikan tas seharga 10 juta untuk seseorang? Otakku berputar cepat. Mungkin untuk Ibu Sari? Tapi Ibu Sari kemarin seharian di rumah sampai sore pergi arisan. Dan kalau Bram membelikan ibu tas semahal itu, ibu pasti sudah memamerkannya padaku dengan angkuh sejak semalam.
Ibu tidak pernah bisa menahan diri untuk pamer. Jadi, kalau bukan untuk ibu, untuk siapa? Nama, Elsa, yang semalam disebut Ibu Sari di meja makan tiba-tiba terngiang kembali di telingaku seperti sirine bahaya. Nggak mungkin, bisikku pada diri sendiri, mencoba menepis prasangka buruk. Mungkin ini titipan orang kantor. Mungkin Bram cuma bantu gesek kartu kredit kantor. Tapi hati kecilku menjeritkan kebenaran yang lain. Bram tidak punya kartu kredit kantor. Dan gaji Bram memang cukup besar, sekitar 15 juta sebulan, tapi dia selalu bilang uangnya habis untuk bayar cicilan rumah dan mobil, serta memberi jatah ibu. Kepadaku, dia selalu bilang, lagi nggak ada uang, setiap kali aku minta tambahan uang belanja. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar dari ruang cuci menuju kamar tidur. Bram baru saja bangun, sedang duduk di tepi ranjang sambil menguap lebar, merenggangkan otot-ototnya. Aku berdiri di hadapannya, meremas truk itu di tanganku. Aku harus bertanya. Aku berhak bertanya. Mas, panggilku. Suaraku terdengar serak. Bram menoleh, matanya masih sayu. Apa? Kopi mana? Kok tumben belum ada kopi? Ini apa, Mas? Aku menyodorkan struk itu ke depan wajahnya. Bram menyipitkan mata, lalu ketika dia mengenali kertas itu, matanya langsung terbuka lebar. Rasa kantuknya hilang seketika. Dia menyambar kertas itu dari tanganku dengan kasar. Kamu lancang banget ya bongkar-bongkar saku celana aku. Bentaknya, bukan penjelasan yang keluar, tapi amarah. Reaksi klasik orang yang bersalah. Aku mau nyuci, Mas. Aku cuma ngecek saku biar nggak ada yang ikut kecuci. Mas beli tas 10 juta? Buat siapa? Uang belanja aku cuma 50.000 sehari. Mas, kita sering makan tempe tiap hari biar irit. Tapi Mas beli tas 10 juta? Air mataku mulai menggenang. Pertahananku runtuh. Rasanya tidak adil. Sangat tidak adil. Bram berdiri, wajahnya memerah karena marah. Kamu nuduh aku apa? Hah? Selingkuh? Itu pikiranmu sempit banget sih. Kinar? Kampungan. Terus itu buat siapa? Mas? Kalau bukan buat aku atau ibu, buat siapa? Desakku. Itu titipan bos. Bos aku minta tolong beliin kado buat istrinya karena dia nggak sempat ke mall. Uangnya diganti cash sama dia di kantor. Puas kamu? Teriak Bram tepat di depan wajahku. Napasnya memburu. Kamu itu ya, bisanya cuma curigaan. Dasar istri nggak tahu diuntung. Udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masih aja nyari-nyari kesalahan suami. Titipan bos? Kenapa Mas yang beliin? Mas kan manajer, masa disuruh-suruh kayak kurir? Tanyaku logis. Suka-suka bos lah. Namanya juga bawahan cari muka biar naik jabatan. Kamu mana ngerti strategi karir orang sukses? Tahunya cuma ngulek sambal di dapur. Bram mendorong bahuku pelan, hingga aku terhuyung ke belakang. Udah, minggir. Bikin mood pagi rusak aja. Buatin kopi, cepetan. Jangan sampai aku telat gara-gara ngeladenin drama murahan kamu. Bram membanting pintu kamar mandi, meninggalkan aku yang berdiri mematung dengan air mata membasahi pipi. Penjelasannya tidak masuk akal. Tapi kemarahannya begitu nyata, membuatku menciut. Dia memanipulasiku lagi. Dia membuatku merasa bersalah karena bertanya. Gaslighting yang sempurna. Aku berjalan ke dapur dengan perasaan hancur lebur. Pagi itu, kopi yang kuseduh terasa lebih pahit dari biasanya. Sepahit nasibku. Siang harinya, suasana rumah sepi. Bram sudah berangkat kerja tanpa pamit. Aku sedang menyapu ruang tengah ketika aku melihat Ibu Sari duduk santai di sofa sambil menelepon seseorang. Suaranya dipelankan, seolah takut terdengar olehku. Instingku bekerja. Aku menghentikan gerakan sapuku, lalu berjingkat perlahan bersembunyi di balik lemari hias besar yang memisahkan ruang tamu dan ruang tengah. Iya, sayang. Tenang aja. Suara Ibu Sari terdengar manja dan lembut, nada yang jarang sekali dia gunakan padaku. Bram cerita kok tadi pagi si Kinar ngamuk nemu struk belanja itu. Tapi Bram pintar, dia langsung marahin balik biar Kinar keder. Perempuan kampung kayak dia MAH digertak dikit juga langsung diam. Deh, jantungku rasanya berhenti berdetak. Kakiku lemas seketika.
Jadi, Bram cerita ke ibu, dan ibu mendukungnya? Dan siapa yang ditelepon ibu? Sayang? Apakah ibu punya pacar? Tidak. Nadanya bukan seperti bicara pada pacar, tapi seperti bicara pada anak kesayangan. Iya, ibu juga udah gak sabar pengen kamu resmi masuk sini. Elsa, kamu kan wangi, cantik, berkelas. Panteslah mendampingi Bram. Kalau si Kinar itu, aduh, bikin malu kalau dibawa kondangan. Baunya apek. Elsa, nama itu lagi, dan kali ini, konfirmasinya jelas Ibu Sari tahu Bram selingkuh. Ibu Sari tahu tentang tas itu. Dan lebih parah lagi, Ibu Sari mendukung perselingkuhan itu. Sabar ya, El. Nanti ibu cari alasan yang pas biar si Kinar pergi dari sini. Ibu mau bikin dia nggak betah. Nanti ibu suruh dia kerja rodi lagi biar dia nyerah sendiri. Pokoknya kamu fokus aja dandan yang cantik buat nyenengin Bram. Biar Bram makin lengket sama kamu. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang hendak meledak. Tubuhku merosot ke lantai di balik lemari. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum dari belakang. Suamiku dan mertuaku bersekongkol dengan wanita bernama Elsa untuk menyingkirkanku. Aku dianggap sampah yang harus dibuang, sementara Elsa adalah berlian yang dinanti-nanti. Di balik lemari itu, di atas lantai dingin, sesuatu dalam diriku retak. Bukan hanya hatiku, tapi juga kepolosanku. Selama ini aku diam, aku mengalah, aku melayani bak budak karena aku percaya pada karma baik. Aku percaya kesabaran akan berbuah manis. Tapi ternyata, kesabaranku justru dianggap kebodohan oleh mereka. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri wanita seperti apa yang membuat suamiku rela menghabiskan 10 juta, dan membuat mertuaku rela membuang menantu yang sudah mengabdi 3 tahun lamanya. Siang itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya foto. Sebuah tangkapan layar lokasi GPS dan foto mobil suamiku terparkir di depan sebuah restoran mewah bergaya Eropa di pusat kota. Tidak ada teks, tidak ada ancaman, tapi pesan tersiratnya jelas. Datanglah, lihatlah. Mungkin Tuhan mengirimkan malaikat, atau iblis, untuk membuka mataku hari ini. Aku tahu restoran itu, La Vie en Rose. Tempat makan fine dining yang harga air mineralnya saja bisa buat beli beras sekilo. Bram pernah bilang, itu tempat orang-orang boros buang duit. Tapi sekarang, mobilnya ada di sana. Dan yang lebih menyakitkan, tadi pagi Bram pamit dinas luar kota sehari. Katanya ke Bandung. Dengan tangan gemetar, aku berganti pakaian. Bukan daster lusuh lagi, tapi kemeja putih terbaikku, yang sudah agak kekuningan di kerah, dan celana bahan hitam. Aku menyisir rambutku rapi, memoles bedak tipis dan lipstik warna nude, satu-satunya kosmetik yang kupunya. Aku memesan ojek online dengan sisa saldo terakhir di dompet digitalku. Masa bodoh besok makan apa? Hari ini aku butuh jawaban. Sesampainya di restoran, aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati dari balik kaca besar restoran yang transparan. Jantungku berdegup kencang, rasanya mau meledak. Di salah satu meja dekat jendela, aku melihat mereka. Bukan hanya Bram. Ada Ibu Sari juga di sana. Ibu Sari yang tadi pagi bilang mau arisan, ternyata sedang duduk manis sambil tertawa lebar. Dan di samping Bram, ada seorang wanita. Wanita itu cantik. Sangat cantik. Rambutnya hitam legam bergelombang, kulitnya putih mulus seperti porselen, dan dia mengenakan gaun merah marun yang memperlihatkan bahunya yang mulus. Di meja, tergeletak sebuah tas tangan mewah berwarna hitam. Tas yang sama persis dengan yang kulihat di struk kemarin. Itu pasti Elsa. Aku melihat Ibu Sari memotongkan steak di piringnya, lalu dengan penuh kasih sayang menyuapkannya ke mulut Elsa. Elsa menerima suapan itu dengan manja, lalu mengelap bibirnya dengan tisu yang disodorkan Bram. Mereka bertiga tertawa. Terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Keluarga yang diimpikan Ibu Sari, ibu mertua gaul, anak sukses, dan menantu cantik kaya raya. Tidak ada tempat untukku di meja itu. Tidak ada tempat untuk Kinar yang bau bawang dan tangannya kasar. Air mataku jatuh tanpa permisi. Rasa sakitnya bukan seperti ditusuk jarum lagi, tapi seperti dibelah kapak. Hatiku hancur berkeping-keping melihat suamiku menggenggam tangan wanita lain di depan ibunya sendiri,
dan ibunya tersenyum merestui. Perselingkuhan ini bukan dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi dirayakan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang kumpulung dari lantai. Aku tidak akan pulang diam-diam. Aku akan menghadapi mereka. Aku melangkah masuk ke dalam restoran. Pelayan di depan sempat menatapku ragu karena penampilanku yang kontras dengan tamu lain, tapi aku terus berjalan lurus menuju meja nomor 8. Langkah kakiku semakin dekat. Tawa mereka masih terdengar. Duh, El, kamu tuh emang mantu idaman banget. Tasnya Hermes, bajunya branded. Bukan kayak si Ono, bajunya pasar malam semua, malu-maluin, celoteh Ibu Sari dengan suara cemprengnya yang khas. Ah, ibu bisa aja. Nanti Elsa beliin ibu tas yang sama ya, biar kita kembaran, sahut Elsa dengan suara mendesah manja. Serius? Wah, Bram, kamu emang pinter milih calon istri baru, seru Ibu Sari girang. Aku berdehem cukup keras tepat di samping meja mereka. Tawa mereka berhenti seketika. Hening. 3 pasang mata menatapku dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ibu Sari melongo kaget. Sendok di tangannya terjatuh ke piring menimbulkan bunyi terang yang nyaring. Wajah Bram memucat, matanya membelalak horor. Sedangkan Elsa, dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan, lalu tersenyum sinis. Kinar, ngapain kamu di sini? Bentak Bram pertama kali, memecah keheningan. Bukannya merasa bersalah, nada suaranya justru penuh amarah. Harusnya aku yang tanya, Mas, ngapain kamu di sini? Katanya dinas ke Bandung. Ternyata dinasnya di restoran mahal sama calon istri baru. Tanyaku, suaraku bergetar tapi aku berusaha tetap berdiri tegak. Ibu Sari langsung pasang badan. Kinar, kamu ngikutin kita ya? Dasar penguntit. Nggak sopan kamu datang-datang ngerusak suasana makan orang. Ngerusak suasana? Bu, Kinar ini istri sah Mas Bram. Ibu duduk makan sama pelakor di depan anak ibu sendiri, dan ibu bilang Kinar yang gak sopan. Jaga mulut kamu ya. Elsa tiba-tiba berdiri, menggebrak meja. Siapa yang kamu panggil pelakor? Aku ini rekan bisnis Bram, sekaligus calon tunangannya. Kamu itu cuma masa lalu yang belum sempat dibuang aja. Tunangan? Aku menatap Bram, meminta penjelasan. Mas, kamu mau tunangan padahal kita belum cerai. Bram berdiri, wajahnya merah padam karena malu dilihat pengunjung lain. Dia mencengkeram lenganku kasar. Pulang kamu, Kinar. Bikin malu aja. Lihat penampilanmu, gembel masuk restoran mewah. Orang-orang pada ngeliatin, sadar gak sih? Biarin mereka lihat. Mas, biar mereka lihat suami yang selingkuh direstui ibunya sendiri. Teriakku, melepaskan cengkeramannya. Cukup. Ibu Sari berdiri, lalu plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Pengunjung restoran terkesiap. Hening seketika. Jangan pernah bentak anak saya di depan umum. Desis Ibu Sari, matanya melotot tajam. Kamu itu cuma numpang hidup. Kinar, sadar diri. Elsa ini wanita terhormat, dia mau modalin Bram bisnis. Dia masa depan Bram. Kamu cuma beban. Pulang sana, beresin barang-barangmu. Mulai hari ini, saya nggak sudi lihat muka kamu di rumah saya lagi. Aku memegangi pipiku yang berdenyut. Air mataku sudah kering. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Aku menatap Bram, berharap dia membelaku. Tapi Bram hanya membuang muka, kembali duduk dan memegang tangan Elsa seolah menenangkannya. Dengarkan kata ibu, ujar Bram dingin tanpa menatapku. Pulang. Kita selesaikan di pengadilan nanti. Aku pilih Elsa. Duniaku runtuh detik itu juga. Aku mundur selangkah. Kutatap wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu kuanggap keluarga, kini berubah menjadi monster. Baik, ucapku lirih. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku hari ini, Mas, Bu, dan kamu, Mbak Elsa. Hari ini kalian tertawa di atas penderitaanku. Tapi Allah nggak tidur. Suatu hari nanti, tangisan kalian akan jauh lebih keras daripada tangisanku hari ini. Aku berbalik badan, berjalan keluar restoran dengan langkah cepat.
Aku tidak menoleh lagi meski ku dengar Ibu Sari berteriak. Halah, drama, pergi sana yang jauh. Di luar, langit mendung pekat. Dan tepat saat aku melangkah keluar pintu, hujan turun deras, seolah langit turut menangis bersamaku. Malam itu, hujan mengguyur kota Jakarta tanpa ampun. Kilat menyambar-nyambar, menerangi langit malam yang kelam. Sesampainya di rumah, atau yang sebentar lagi akan menjadi bekas rumahku, aku tidak punya waktu untuk bersedih. Kalimat Ibu Sari tadi siang bukan gertakan sambal. Aku tahu mereka akan segera pulang dan mengeksekusi ancaman itu. Aku masuk ke kamar, mengambil satu-satunya koper butut yang kubawa saat menikah dulu. Aku mulai memasukkan baju-bajuku. Tidak banyak. Hanya beberapa daster, celana panjang, dan kemeja kerja lama. Tidak ada perhiasan. Karena cincin kawinku pun sudah lama dijual Bram dengan alasan, tambah modal usaha, yang ternyata bohong. Tidak ada tas branded, tidak ada skincare mahal. Hartaku dalam koper ini, hanyalah kain-kain lusuh saksi bisu pengabdianku selama 3 tahun. Brak, pintu depan terbanting keras. Suara langkah kaki berisik masuk ke dalam rumah. Mereka sudah pulang. Mana dia? Masih di sini si benalu itu? Suara Ibu Sari melengking, menembus dinding kamar. Pintu kamarku terbuka kasar. Bram berdiri di sana, basah kuyup terkena hujan dari garasi ke teras, wajahnya penuh kebencian. Di belakangnya, Ibu Sari berdiri dengan tangan bersedekap, dan Elsa wanita itu bahkan ikut masuk rumah ini, tersenyum menang sambil memeluk lengan Ibu Sari. Bagus, udah packing. Sindir Bram melihat koperku yang terbuka di atas kasur. Dia melangkah masuk, lalu tanpa aba-aba, dia mengambil tumpukan baju di lemari yang belum sempat kumasukkan, dan melemparnya sembarangan ke lantai. Mas, jangan dilempar-lempar, teriakku, mencoba memungut bajuku. Biar cepat. Bram menendang koperku hingga terguling dari kasur. Isinya berhamburan keluar. Keluar kamu sekarang. Elsa mau tidur di kamar ini malam ini. Dia capek habis nemenin aku meeting seharian, gak kayak kamu yang cuma bisa bikin malu. Tidur di sini? Aku menatap Elsa tak percaya. Kita belum cerai, Mas. Kamu mau bawa perempuan lain tidur di kamar kita? Kamar aku, Kinar. Ini rumah ibuku, kamar aku. Kamu cuma numpang, ralat Bram kejam. Elsa maju selangkah, menatapku dengan tatapan pura-pura iba yang menjijikkan. Mbak Kinar, mending Mbak pergi aja deh baik-baik. Kasihan Mas Bram stres punya istri kayak Mbak. Mas Bram butuh wanita yang bisa support karirnya, bukan yang cuma bisa ngabisin beras. Lagian, aku lagi hamil anaknya Mas Bram. Duar. Pengakuan itu meledak di kepalaku lebih keras dari suara petir di luar. Hamil? Hamil? Suaraku tercekat. Kapan? Udah jalan 2 bulan, jawab Elsa santai sambil mengelus perutnya yang masih rata. Jadi wajar dong kalau ibu lebih sayang sama aku? Aku bawa cucu ibu. Cucu dari wanita berkelas, bukan dari wanita mandul kayak kamu. Ibu Sari tertawa sinis. Denger tuh. Elsa hamil. Kamu 3 tahun nikah ngapain aja? Kosong. Mandul. Udah miskin, jelek, mandul pula. Nggak guna kamu jadi wanita. Udah sana pergi. Jangan nularin sial di sini. Bram menyeret koperku yang berantakan itu keluar kamar, menyeretnya melewati ruang tengah, dan melemparkannya ke teras depan yang basah oleh tampias hujan. Pergi, Kinar. Detik ini juga, usir Bram. Aku memunguti baju-bajuku yang berserakan di teras basah, memasukkannya asal-asalan ke dalam koper yang resletingnya sudah rusak akibat dilempar. Hujan deras langsung membasahi tubuhku. Dingin menusuk tulang, tapi hatiku jauh lebih beku. Aku berdiri di halaman, di bawah guyuran hujan lebat. Aku menatap mereka bertiga yang berdiri di ambang pintu yang hangat dan kering. Bram, suami yang dulu berjanji sehidup semati. Ibu Sari, mertua yang kurus kakinya saat sakit rematik. Dan Elsa, orang asing yang menghancurkan segalanya dalam sekejap. Ingat sumpahku tadi siang, Mas, ucapku, suaraku kalah oleh suara hujan tapi mataku menatap tajam tepat ke manik mata Bram. Kalian membuangku seperti sampah malam ini karena kalian pikir aku tidak berharga. Tapi ingat, sampah bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Tapi pengkhianat?
Selamanya akan jadi pengkhianat. Banyak bacot. Pergi. Bram membanting pintu depan tepat di depan wajahku. Blam. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Lampu teras dimatikan. Aku sendirian. Di tengah hujan badai, jam 10 malam, tanpa uang, tanpa tujuan. Aku menyeret koperku keluar pagar. Air mata bercampur air hujan mengalir deras di wajahku. Aku berjalan tanpa tahu arah, menyusuri jalanan kompleks yang sepi. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap langkah juga menjauhkanku dari neraka itu. Di tikungan jalan, aku berteduh di sebuah pos ronda yang kosong. Aku duduk memeluk lutut, menggigil kedinginan. Aku meraba saku celanaku, mengeluarkan ponselku yang layarnya retak. Baterainya tinggal 10%. Aku membuka galeri, menatap foto pernikahanku dengan Bram 3 tahun lalu. Di foto itu kami tersenyum bahagia. Aku menekan tombol hapus. Delete. Hilang selamanya. Malam itu, di pos ronda yang dingin dan gelap, Kinar yang lama, Kinar yang penurut, Kinar yang bodoh, Kinar yang upik abu, perlahan mati. Dan dari dalam kegelapan itu, sebuah tekad baru mulai menyala. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk membuktikan bahwa aku bukan sampah. Aku adalah berlian yang belum diasah. Dan ketika aku bersinar nanti, aku pastikan sinar itu akan membakar mata mereka yang telah membuangku. Tunggu aku, Bram. Tunggu aku, Ibu Sari, bisikku pada angin malam. Permainan baru saja dimulai. Aku membuka aplikasi kontak, mencari satu nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Teman lamaku semasa kuliah, Rini, yang kini sukses menjadi pengusaha skincare di kota sebelah. Dulu dia pernah mengajakku bergabung, tapi dilarang Bram. Tanganku gemetar menekan tombol panggil. Halo? Kinar? Tumben telepon malam-malam? Suara Rini terdengar kaget di seberang sana. Rin? Suaraku parau. Tawaran kerja sama itu, masih berlaku nggak? Aku butuh bantuanmu. Aku mau mulai dari nol lagi. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Rini terdengar tegas dan hangat. Kinar, kamu nangis? Di mana kamu sekarang? Sherlock, aku jemput sekarang juga. Tawaran itu selalu ada buat kamu, sahabatku. Aku menutup telepon dan tersenyum tipis di tengah tangis. Secercah harapan muncul. Hujan masih deras, tapi aku tidak lagi merasa kedinginan. Api dendam dan ambisi mulai menghangatkanku dari dalam. Waktu adalah penyembuh sekaligus pengasah pisau dendam yang paling tajam. Tidak terasa, 1 tahun telah berlalu sejak malam badai pengusiran itu. Jakarta, 1 tahun kemudian. Di sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman, aku duduk di kursi kulit yang empuk, menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota dari lantai 20. Pantulan di kaca itu bukan lagi Kinar yang lusuh dengan das terbolong. Di sana, berdiri seorang wanita muda dengan setelan blazer berwarna krim yang pas di tubuh, rambut dipotong bob sebahu yang stylish, dan kulit wajah yang glowing sehat. Ibu Kinar, laporannya sudah siap. Penjualan, Glow Skin, bulan ini naik 200% berkat strategi bundling yang ibu sarankan. Suara sekretarisku, Mita, membuyarkan lamunanku. Aku memutar kursi, tersenyum tipis. Bagus, Mita. Siapkan bonus untuk tim marketing. Dan jangan lupa, atur jadwal meeting dengan investor dari Malaysia besok. Baik, Bu. Mita pamit undur diri. Siapa sangka, Kinar yang dulu mengemis uang belanja Rp50.000, kini adalah CEO dari brand skincare lokal yang sedang naik daun. Rini, sahabatku, benar-benar malaikat. Dia tidak hanya memberiku tempat tinggal, tapi juga modal kepercayaan. Dia tahu aku punya bakat meracik bahan alami, resep rahasia nenekku yang dulu sering kuhina karena kampungan, ternyata menjadi emas di tangan yang tepat. Ditambah dengan insting bisnisku yang terasah karena terbiasa mengatur uang belanja super minim, aku berhasil menyulap modal kecil menjadi omzet miliaran. Namun, kesuksesan ini tidak membuatku lupa pada akar penderitaanku. Aku membuka laci meja kerjaku. Di sana, tersimpan sebuah map merah. Bukan dokumen perusahaan, tapi laporan detektif swasta yang kusewa sebulan terakhir. Aku ingin tahu kabar, keluarga bahagia,
yang telah membuangku. Aku membuka lembar pertama. Foto terbaru Bram. Dia terlihat tua. Wajahnya kusam, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Kemejanya terlihat kusut, bukan lagi kemeja licin hasil setrikaanku dulu. Laporan tertulis di bawahnya, bisnis catering Bram mengalami kerugian besar karena manajemen yang buruk. Uang modal banyak digunakan untuk keperluan pribadi pasangannya. Aku tersenyum miris. Keperluan pribadi pasangan. Siapa lagi kalau bukan Elsa? Lembar kedua. Foto Ibu Sari. Dia sedang duduk di teras rumah yang catnya mulai mengelupas. Wajahnya masam, sedang menunjuk-nunjuk sesuatu, mungkin sedang memarahi tetangga atau tukang sayur. Tidak ada lagi arisan sosialita. Mobil Bram, yang dulu dibanggakan, sudah tidak ada di garasi. Laporan tertulis, mobil ditarik leasing 2 bulan lalu. Ibu Sari sering terlihat bertengkar dengan menantu barunya, Elsa. Elsa jarang pulang ke rumah, sering terlihat di klub malam. Dan lembar terakhir. Foto Elsa. Dia masih cantik, tapi kecantikannya terlihat artifisial. Make up tebal menutupi wajah lelah. Dan yang paling mengejutkan, perutnya rata. Catatan detektif, tidak pernah ada kehamilan. Elsa diketahui memiliki hutang pinjaman online, pinjol, di 15 aplikasi berbeda dengan total ratusan juta. Sertifikat rumah Ibu Sari diduga telah digadaikan oleh Elsa tanpa sepengetahuan pemilik. Hamil palsu, gumamku, sudah kuduga. Jadi, Bram meninggalkan istri sah yang tulus demi seorang penipu yang mengaku hamil dan kaya raya. Karma memang bekerja dengan cara yang lucu dan cepat. Ponselku bergetar. Rini menelepon. Halo, Bu Bos. Gimana persiapan acara reuni akbar universitas minggu depan? Jadi sponsor utama? Tanya Rini riang. Jadi dong. Semua sudah diatur. Jawabku. Kamu yakin mau datang? Bram pasti datang loh. Dia kan ketua angkatan yang gila hormat itu. Justru itu, Rin. Aku mau datang. Aku mau lihat wajah, ketua angkatan, itu saat tahu siapa sponsor utama yang membiayai makan malam mewahnya. Jawabku dingin. Oke, siap. Aku dukung 100%. Bikin mereka nyesel senyesel-nyeselnya, Kin. Aku menutup telepon, menatap kembali pantulan diriku di kaca. Kinar yang cengeng sudah mati. Kinar yang sekarang adalah pengusaha wanita yang memegang kendali. Dan minggu depan, panggung sandiwara akan dibuka. Hari-H reuni akbar tiba. Acara diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Lampu kristal menggantung megah, meja-meja bundar ditata elegan dengan taplak kain satin emas. Banner besar terpampang di panggung. Reuni Akbar Angkatan 2015, sponsored by Glow Skin Group. Tidak ada nama CEO di sana, hanya logo perusahaan. Misterius. Di sudut ballroom, aku berdiri mengamati dari area VIP yang agak gelap, memegang segelas jus jeruk. Aku mengenakan gaun malam berwarna navy blue rancangan desainer ternama, yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku ditata updo elegan, menampakkan leher jenjangku yang dihiasi kalung berlian sederhana namun berkilau. Pintu ballroom terbuka. Tamu-tamu mulai berdatangan. Dan di sanalah mereka. Bram masuk menggandeng Ibu Sari. Ya, Ibu Sari ikut karena dia bersikeras ingin pamer ke teman-teman Bram, kebiasaan lama yang sulit hilang. Tapi penampilan mereka menyedihkan. Bram memakai jas lama yang terlihat kekecilan di bagian perutnya yang mulai buncit. Warnanya sudah pudar. Sepatunya terlihat kusam, tidak dipoles. Ibu Sari memakai kebaya yang terlalu heboh tapi terlihat kuno, dengan tas tangan yang tunggu. Itu bukan tas Hermes. Itu tas KW pasar yang jahitannya kasar. Kemana tas-tas mewahnya? Kemana Elsa? Mana istrinya si Bram? Si Elsa yang katanya kaya itu? Bisik-bisik terdengar dari meja teman-teman kuliah Bram yang duduk di dekatku. Nggak ikut katanya, lagi sakit. Padahal dengar-dengar mereka lagi ribut gara-gara ditagih debt collector. Sahut temannya yang lain. Bram berjalan dengan dagu diangkat tinggi, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Dia menyalami teman-temannya dengan tawa yang dipaksakan. Wih, sukses ya Bram. Dengar-dengar usaha catering lancar? Tanya seorang teman. Oh, lancar dong. Biasalah, proyekan pemerintah.
Jawab Bram bohong. Aku tahu persis cateringnya sedang macet total karena koki utamanya. Aku, sudah tidak ada, dan dia harus bayar koki mahal yang masakannya tidak enak. Ngomong-ngomong, siapa sih pemilik glow skin ini? Gila lo, ngasih door prize mobil segala. Tajir melintir pasti, celetuk teman yang lain. Palingan bapak-bapak tua botak. Jawab Bram meremehkan. Bisnis skincare kan biasanya gitu, punya cukong. MC naik ke panggung, membuka acara dengan meriah. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Dan yang paling spesial, mari kita sambut sosok di balik kemewahan acara malam ini. Sang CEO Glow Skin Group, wanita inspiratif yang sukses membangun kerajaan bisnis dalam 1 tahun. Ibu Kinar Larasati. Lampu sorot, spotlight, tiba-tiba menyala terang dan mengarah tepat ke tempatku berdiri. Hening. Seluruh ballroom menahan napas. Aku tersenyum, melangkah anggun menaiki panggung. Suara sepatu hak tinggi kutuk. Tuk. Tuk. Menggema di ruangan yang sunyi senyap itu. Di meja nomor 3, aku melihat reaksi yang paling kunantikan. Rahang Bram jatuh. Matanya melotot seakan mau melompat keluar dari rongganya. Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Gelas di tangan Ibu Sari terlepas, jatuh ke meja dan menumpahkan sirup merah ke kebaya, mahalnya. Kinar, desis Bram tanpa suara. Gerakan bibirnya terbaca jelas. Aku berdiri di podium, menatap ratusan pasang mata, dan akhirnya tatapanku terkunci pada 2 orang itu. Selamat malam, teman-teman, sapaku lewat mikrofone, suaraku jernih dan berwibawa. Senang bisa melihat wajah-wajah lama. Dulu, mungkin ada yang mengenal saya sebagai istri yang hanya bisa di dapur. Tapi malam ini, saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa wanita yang dibuang dan diremehkan, bisa bangkit menjadi berlian yang tak ternilai. Tepuk tangan gemuruh membahana. Bram masih mematung, tubuhnya gemetar. Ibu Sari sibuk mengelap kebayanya dengan tisu sambil mencuri pandang ke arahku dengan tatapan tidak percaya bercampur takut. Setelah pidato singkat, aku turun panggung dan sengaja berjalan melewati meja Bram. Bram langsung berdiri, menghadang langkahku. Bau keringat apek menguar dari jasnya, kontras dengan parfum mahalku. Kinar, ini beneran kamu? Tanyanya gagap. Tangannya hendak menyentuh lenganku, tapi aku mundur selangkah. Maaf, Pak. Tolong jaga jarak. Jas Bapak bau apek. Nanti nular ke gaun saya. Ucapku datar, tapi cukup keras didengar orang semeja. Wajah Bram memerah padam karena malu. Dek, Kinar, Mas nggak nyangka kamu sesukses ini. Kamu cantik banget malam ini. Terima kasih. Mas juga kelihatan beda. Lebih kurus dan berantakan. Istri barunya nggak ngurusin, ya? Sindirku tajam sambil tersenyum manis. Ibu Sari ikut berdiri, wajahnya langsung berubah menjadi topeng manis yang menjijikan. Ya ampun, Kinar, menantu ibu. Duh, ibu kangen banget sama kamu, nak. Kamu kemana aja? Ibu nyariin lo. Nyariin? Bukannya setahun lalu ibu yang usir saya pas hujan badai sambil bilang saya mandul dan miskin? Tanyaku lantang. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Wajah Ibu Sari pucat, senyum palsunya luntur seketika. Ah, itu kan cuma emosi sesaat. Nak, namanya juga orang tua. Ibu hilaf. Itu kalungmu berlian asli? Bagus banget. Cocok sama kamu. Kinar kan emang paling cantik dari dulu. Ibu Sari mencoba meraba kalungku dengan tangan keriputnya yang gemetar karena serakah. Aku menepis tangannya pelan tapi tegas. Jangan sentuh, Bu. Ini mahal. Takutnya tangan ibu kotor bekas makan sate atau bekas makan janji manis pelakor. Kinar, tolonglah jangan gini di depan orang. Bisik Bram memelas. Kita bicara baik-baik ya. Mas nyesel, Dek. Elsa itu penipu. Dia nggak hamil. Dia habisin uang Mas. Mas kangen masakan kamu, kangen diurusin kamu. Oh, jadi kalau Elsa nggak nipu dan beneran kaya, Mas nggak bakal kangen aku, tembakku tepat sasaran. Bram terdiam, mati kutu. Nikmati makanannya, Mas Bram, Bu Sari. Itu gratis kok, saya yang bayar. Anggap sedekah saya untuk mantan keluarga yang dulu pernah kasih saya makan nasi sisa.
Aku melenggang pergi meninggalkan mereka yang berdiri mematung di tengah keramaian, menjadi tontonan bisik-bisik tetangga meja. Ini baru permulaan. Babak penghancuran mental baru saja dimulai. Dan aku belum mengeluarkan kartu asku, rahasia Elsa yang sesungguhnya. Suasana di ballroom hotel yang tadinya riuh oleh denting gelas dan obrolan ringan, perlahan berubah menjadi tegang. Kehadiranku yang tiba-tiba sebagai sosok sukses telah mengguncang mental Bram dan Ibu Sari hingga ke akar-akarnya. Namun, malam itu belum selesai memberikan kejutannya. Panggung sandiwara ini masih membutuhkan satu pemeran lagi untuk melengkapi kehancuran mereka. Saat aku hendak berbalik meninggalkan meja Bram yang penuh dengan aura kekalahan, keributan terjadi di pintu masuk utama. Suara teriakan wanita yang melengking menembus alunan musik jazz yang elegan, membuat semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Lepasin gue istrinya Bram. Gue berhak masuk. Bram. Itu suara Elsa. Aku tersenyum tipis. Ternyata detektif sewaanku bekerja sangat efisien. Aku memang sengaja mengirimkan undangan palsu ke alamat kos-kosan persembunyian Elsa sore tadi, memancingnya datang ke sini dengan iming-iming bahwa Bram sedang pesta besar dan membagi-bagikan uang. Bagi penipu mata duitan seperti Elsa, aroma uang lebih kuat daripada aroma darah bagi hiu. Bram terlonjak dari kursinya, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi hijau pudar karena panik. Elsa? Ngapain dia di sini? Desisnya ketakutan. Ibu Sari ikut berdiri, matanya melotot. Si perempuan gila itu. Mau bikin malu kita lagi? Elsa berhasil menerobos penjagaan keamanan. Atau lebih tepatnya, keamanan sengaja melonggarkan penjagaan atas instruksiku. Dia berlari tertatih-tatih dengan high heels yang haknya sudah miring, gaun merahnya tampak kusut, dan wajahnya dipenuhi keringat yang melunturkan bedak tebalnya. Dia tidak terlihat seperti wanita sosialita yang dulu makan steak dengan anggun. Dia terlihat seperti orang yang dikejar setan hutang. Bram. Elsa menjerit saat melihat Bram. Dia berlari mendekat, napasnya memburu. Kamu jahat banget ninggalin aku di apartemen sendirian pas ada debt collector gedor-gedor pintu. Katanya kamu mau cari pinjaman buat lunasin utangku? Mana uangnya? Semua tamu undangan terdiam. Hening yang mencekam. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, lebih keras dan lebih pedas. Itu istri barunya? Kok kayak orang gila? Utang? Katanya pengusaha sukses. Bram menyambar lengan Elsa, mencoba menyeretnya keluar. Diam kamu. Jangan bikin malu di sini. Kita pulang. Nggak mau. Elsa memberontak, menepis tangan Bram kasar. Gue butuh duit sekarang. Orang suruhan pinjol itu ngancem mau bunuh gue. Lu kan suami gue, lu harus tanggung jawab. Jual ginjal kek, jual apa kek? Kurang ajar. Ibu Sari maju, telunjuknya menuding wajah Elsa. Dasar wanita nggak tahu diri. Udah nipu anak saya, ngaku-ngaku kaya, ternyata cuma gembel banyak utang. Pergi kamu. Saya nyesel ngerestuin Bram sama kamu. Mendingan si Kinar kemana-mana. Mendengar namaku disebut, Elsa menoleh. Matanya menyapu ruangan dan berhenti tepat di wajahku yang berdiri tenang sambil memegang gelas jus. Tatapannya berubah menjadi kebencian murni. Oh, ada mantan babu ternyata. Cibir Elsa, meski suaranya bergetar. Pantesan lu berani kesini, Bram. Lu mau minta duit sama mantan lu yang mendadak kaya ini? Aku melangkah maju perlahan, menembus lingkaran kerumunan yang terbentuk di sekitar drama keluarga ini. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama ketukan yang mengintimidasi. Selamat malam, Mbak Elsa, sapaku ramah, terlalu ramah. Lama tidak jumpa. Bagaimana kabar? Kehamilannya? Sudah lahir? Atau keguguran karena kebanyakan lari dari penagih utang? Wajah Elsa memucat. Lu tahu apa? Aku memberi isyarat pada Mita, sekretarisku. Mita sigap menyerahkan sebuah map merah, map yang sama yang kusimpan di laci kantorku. Aku membukanya di depan semua orang, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Saya tahu semuanya, Elsa, ucapku tenang, tapi suaraku menggema jelas berkat microphone yang masih kupegang. Saya tahu kamu punya utang di 15 aplikasi pinjol dengan total 150 juta rupiah.
Saya tahu tas-tas branded yang kamu pamerkan ke Ibu Sari itu semuanya barang sewaan atau KW super. Dan yang paling penting, aku menjeda kalimatku, menikmati ketegangan yang memuncak di wajah Bram dan Ibu Sari. Saya tahu bahwa sertifikat rumah Ibu Sari di Jalan Kenangan nomor 5 sudah tidak ada di lemari besi Ibu lagi. Mata Ibu Sari membelalak sampai hampir keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Maksud kamu apa, Kinar? Sertifikat rumah Ibu ada di brankas. Kuncinya Ibu pegang. Coba Ibu ingat-ingat lagi, kataku lembut. 2 bulan lalu, Elsa minjam kunci brankas dengan alasan mau nyimpen perhiasan, kan? Saat itu, dia mengambil sertifikat rumah Ibu dan menggadaikannya ke rentenir pasar gelap dengan bunga mencekik. Aku menunjukkan fotokopi bukti gadai yang ada tanda tangan Elsa di sana. Ibu Sari menjerit histeris, kakinya lemas seketika. Dia ambruk ke lantai, meraung-raung seperti orang kesurupan. Rumahku, rumah peninggalan suamiku. Elsa, kamu iblis. Kamu rampok. Bram terpaku, tubuhnya kaku. Dia menatap Elsa dengan tatapan tidak percaya yang bercampur murka. Kamu gadai rumah Ibu? Buat apa? Buat gaya hidup sampah kamu itu? Elsa yang sudah terpojok, bukannya takut, malah tertawa. Tawa yang sumbang dan gila. Hahaha. Iya. Emangnya kenapa? Teriak Elsa lantang, tidak lagi peduli pada pencitraan. Salah kalian sendiri yang bodoh. Gila hormat. Gila harta. Dia menunjuk wajah Ibu Sari yang masih menangis di lantai. Ibu tua bangka ini, dari awal kenal, matanya langsung ijo liat tas palsu gue. Gue cuma mancing dikit, dia langsung nyamber. Dia yang ngebet jodohin gue sama anaknya yang lembek ini. Lalu telunjuknya beralih ke Bram. Dan lu, Bram, laki-laki nggak punya pendirian. Lu ninggalin istri yang tulus cuma karena silau sama kulit putih gue dan janji manis modal usaha. Padahal gue nggak punya apa-apa. Gue cuma parasit yang cari inang baru. Dan kalian berdua adalah inang paling gampang yang pernah gue temuin. Bangsat. Bram melayangkan tangannya, menampar Elsa dengan keras. Plah, Elsa terhuyung, sudut bibirnya berdarah. Tapi dia langsung menerjang balik, mencakar wajah Bram membabi buta. Lu pukul gue? Laki-laki nggak guna. Bayar utang gue. Bayar. Kekacauan pecah. Bram dan Elsa bergulat di tengah ballroom mewah itu. Ibu Sari menangis meraung-raung meratapi rumahnya. Para tamu undangan menjauh dengan tatapan jijik. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Kehancuran mereka kini bukan lagi rahasia, tapi tontonan publik yang memalukan. Aku berdiri di sana, tak tersentuh, seperti ratu yang menyaksikan eksekusi pengkhianat kerajaan. Tidak ada rasa kasihan. Rasa iba di hatiku sudah lama mati, dibunuh oleh perlakuan mereka sendiri. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang paling brutal. Keamanan, seruku tegas melalui pengeras suara. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung masuk, memisahkan Bram dan Elsa yang masih saling jambak. Mereka menyeret kedua orang itu keluar dari ballroom, seperti menyeret kantong sampah. Ibu Sari yang masih lemas di lantai dipapah keluar oleh pelayan hotel, terus bergumam tentang sertifikat rumahnya. Pintu ballroom tertutup kembali. Mohon maaf atas gangguan drama tadi, hadirin sekalian, ucapku tenang sambil merapikan sedikit gaunku. Anggap saja itu pertunjukan hiburan tentang bahaya memilih pasangan hanya karena harta. Silakan nikmati hidangan penutupnya. Dessert malam ini sangat manis, semanis karma. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih ragu-ragu tapi penuh rasa hormat, atau mungkin rasa takut, pada wanita yang berhasil membalas dendam dengan begitu elegan tanpa mengotori tangannya sendiri. Seminggu setelah insiden di hotel, hidupku kembali berjalan normal dengan kesibukan yang menyenangkan. Namun, seperti yang kuduga, badai di kehidupan mantan keluargaku baru saja mencapai puncaknya. Pagi itu, Mita memberitahuku lewat interkom. Bu Kinar, di lobi bawah ada 2 orang yang memaksa ingin bertemu ibu. Katanya keluarga ibu. Satpam sudah mau mengusir, tapi mereka nangis-nangis di depan resepsionis. Bikin keributan, Bu. Aku menghela napas panjang.
Mereka benar-benar tidak punya malu. Biarkan mereka naik, Mita. Tapi suruh keamanan dampingi sampai ke ruangan saya. Saya cuma kasih waktu 5 menit. Tak lama kemudian, pintu ruanganku terbuka. Bram dan Ibu Sari masuk. Penampilan mereka jauh lebih buruk daripada saat di reuni. Bram mengenakan kaos oblong yang lehernya sudah melar dan celana jeans kusam. Wajahnya penuh bekas cakaran Elsa yang mulai mengering, matanya merah dan bengkak. Ibu Sari terlihat sangat tua. Rambutnya beruban semua, ternyata selama ini dia ket rambut, dan dia berjalan terpincang-pincang tanpa alas kaki yang layak, hanya sandal jepit tipis. Begitu melihatku duduk di kursi kebesaranku, Ibu Sari langsung lari dan bersimpuh di kakiku. Dia memeluk kakiku erat-erat, air matanya membasahi sepatu mahalku. Kinar, anakku, tolong ibu. Nak, tolong ibu. Ratapnya memilukan. Aku tidak bergerak, tidak juga menendangnya. Aku hanya menatap puncak kepalanya dengan tatapan datar. Bangun, Bu. Lantai kantor saya dingin, nanti rematik ibu kambuh. Kan gak ada lagi yang mijitin kaki ibu tiap malam. Ucapku dingin. Ibu nyesel, Kinar. Ibu hilaf. Ibu dibodohi setan. Ibu Sari mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Rumah ibu disita rentenir kemarin sore. Ibu diusir, Kinar. Ibu tidur di masjid semalam. Ibu gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Bram berdiri di belakang ibunya, kepalanya tertunduk dalam. Dia tidak berani menatap mataku. Kinar, suara Bram parau. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku sia-siain istri sebaik kamu demi penipu. Aku benar-benar minta maaf. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kan? Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik buat kamu. Kita rujuk ya. Aku tertawa. Tawa kering yang tidak mencapai mata. Rujuk? Mas Bram, kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Kamu pikir aku ini rest area? Tempat istirahat kalau kamu capek di jalan, terus ditinggal lagi kalau udah nemu jalan tol yang mulus. Enggak, Dek. Sumpah demi Allah, Mas beneran sayang sama kamu. Mas baru sadar kalau cuma kamu yang tulus terima Mas apa adanya. Bram mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku cepat. Bukan tulus, Mas. Tapi bodoh. Kinar yang dulu itu bodoh. Dan Kinar yang bodoh itu sudah mati di malam kalian usir dia hujan-hujanan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar, memunggungi mereka. Kalian tahu? Setahun ini aku kerja keras mati-matian. Siang malam aku belajar bisnis, nahan lapar biar modal gak kepakai, cuma demi satu tujuan, biar aku gak perlu bergantung sama manusia-manusia gak punya hati kayak kalian lagi. Aku berbalik menatap mereka tajam. Sekarang, saat aku sudah di atas, kalian datang mengemis. Kemana kalian saat aku makan nasi sisa di dapur? Kemana kalian saat aku sakit tapi tetap disuruh nyuci baju? Kemana kalian saat aku diusir tengah malam tanpa uang sepeser pun? Ibu mohon ampun, Kinar. Ibu janji bakal jadi mertua yang baik. Ibu bakal masakin kamu, ibu bakal pijitin kamu. Ibu Sari masih memohon di lantai. Cukup, Bu, potongku tegas. Kinar sudah memaafkan kalian. Serius. Kinar nggak dendam lagi. Wajah Bram dan Ibu Sari langsung cerah seketika. Harapan muncul di mata mereka. Benarkah? Alhamdulillah. Jadi kita bisa tinggal bareng lagi? Kamu mau bantu tebus rumah ibu? Tanya Ibu Sari antusias. Aku tersenyum miring. Maaf itu urusan hati, Bu. Tapi urusan hidup, kita beda jalan. Maaf bukan berarti welcome back. Pintu rumahku, pintu hatiku, dan pintu dompetku sudah tertutup rapat buat kalian. Kuncinya sudah aku buang ke laut. Senyum mereka lenyap, berganti keputusasaan yang lebih gelap. Kinar, kamu tega? Lirih Bram. Lebih tega mana sama suami yang selingkuh di depan mata istrinya dan mertua yang dukung pelakor? Balasku telak. Sekarang, silakan keluar. Saya banyak pekerjaan. Waktu 5 menit kalian sudah habis. Kinar, kamu anak durhaka. Orang kaya sombong. Tuhan bakal hukum kamu. Ibu Sari mulai memaki lagi. Sifat aslinya keluar saat keinginannya tidak terpenuhi.
Tuhan sudah menghukum saya dulu dengan mempertemukan saya sama kalian. Dan sekarang, Tuhan sedang menghukum kalian lewat kesuksesan saya. Adil, kan? Aku menekan tombol intercom. Keamanan, tolong bawa tamu saya keluar. Kalau mereka menolak, panggil polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban. 2 petugas keamanan masuk. Bram dan Ibu Sari diseret keluar. Ibu Sari menjerit-jerit memaki sumpah serapah, sementara Bram menangis seperti anak kecil. Aku melihat pintu tertutup, menghilangkan suara bising mereka selamanya dari hidupku. Setelah mereka pergi, keheningan yang damai kembali mengisi ruanganku. Aku kembali duduk di kursiku, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Lega. Benar-benar lega. Beban masa lalu itu akhirnya terangkat sepenuhnya. Sore harinya, aku mendapat kabar dari Rini. Elsa ditangkap polisi karena kasus penipuan dan penggelapan uang puluhan korban lainnya. Bram terseret sebagai saksi dan mungkin tersangka, karena rekeningnya pernah dipakai Elsa untuk menampung uang hasil kejahatan. Dia terancam kehilangan pekerjaannya yang sekarang, yang sebenarnya hanya pekerjaan staf biasa, karena usaha cateringnya sudah bangkrut total. Sedangkan Ibu Sari, kabar terakhir yang kudengar, dia menumpang di rumah kerabat jauhnya di kampung, menjadi buruh cuci untuk menyambung hidup karena tidak punya aset sepeser pun. Hidupnya berakhir menjadi apa yang paling dia hina dulu, seorang pembantu. Karma tidak pernah salah alamat. Dia mungkin datang terlambat, naik kura-kura, tapi dia pasti sampai dan menggigit dengan keras. Aku menutup laptopku, membereskan meja, dan bersiap pulang. Di lobi, seorang pria menunggu. Dia bukan pria kaya raya, tapi dia pria yang sopan, rekan bisnisku yang selama ini diam-diam mendukungku tanpa banyak bicara. Dia tersenyum hangat saat melihatku keluar lift. Sudah selesai urusan masa lalunya? Tanyanya lembut. Aku membalas senyumnya, senyum paling tulus yang pernah kumiliki setahun ini. Sudah selesai sampai ke titik terakhir. Mau makan malam? Ada warung sate enak di ujung jalan. Sederhana, tapi bersih. Boleh. Aku suka yang sederhana, asal jujur dan menghargai, jawabku. Kami berjalan keluar gedung, menembus senja Jakarta yang indah. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Masa lalu adalah spion, hanya untuk dilihat sesekali agar kita selamat, bukan untuk dipandangi terus-menerus. Di depanku, jalanan terbentang luas, cerah, dan penuh harapan. Kinar Sang, Upik Abu, telah purna tugas. Kini, saatnya Ratu Kinar menikmati tahtanya.